Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kalamullahi ta'ala wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzana Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, orang tua kami yang kami hormati dan kami muliakan, al-ikhwa wal akhawat, serta anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang terus Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan atas anugerah yang begitu banyak yang Dia anugerahkan kepada kita sekalian. Sehingga kembali pada malam hari ini kita melanjutkan dari majelis ilmu kita di dalam membahas pelajaran yang terpenting untuk segenap umat dari kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita sekarang sampai pada surah At-Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal ayat surah At-Takatsur, Alhaakum. Alha, melalaikan kalian. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, alhaakum maknanya ashghalakum wa ja'alakum tamduna fi hadhil haya fi ghaflatin mustamirrah. Maknanya menyibukkan kalian dan menjadikan kalian berlalu dalam kehidupan dunia ini di dalam kelalaian yang berketerusan. Ini makna alhaakum, menyibukkan kalian dan membuat kalian berlalu dalam kehidupan dunia dalam kelalaian yang berketerusan. Apa yang melalaikan kita, yang menyibukkan kita dan terlena dengan dunia dalam kelalaian yang berketerusan? Lanjutannya at-takatsur adalah perkara at-takatsur. Ini yang melalaikan kita. Apa itu at-takatsur? Ai talabu ma yatakatsarun nas bihi, yaitu menuntut, mencari apa yang manusia itu senang bersaing dalam perkara yang banyak, bersaing dengan perkara yang berbanyak-banyak,
dengan perkara yang mereka bermegah-megahan, baik mencakup harta atau tijarah, perdagangan, ataukah masakin, tempat tinggal, wa markubat, ataukah kendaraan-kendaraan, dan walad, anak keturunan, wa ghairi dzalik, dan selainnya dari apa-apa yang manusia memaksudkan dia menuntutnya, mencarinya dengan niat untuk berbanyak-banyak. Iya. Dan mereka saling berbangga satu sama yang lain. Ini sifat yang membuat manusia apa? Terlalaikan dalam kehidupan dunianya. 6. Menunjukkan perkara ini adalah perkara yang tercela. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara di awal ayat akan sifat yang tercela yang ada pada manusia dalam kehidupan dunia ini. Ketika mereka menggunakan kehidupan dunia, terlena di dalamnya, dan mereka berbangga-bangga dengan banyaknya perkara yang mereka kumpulkan dari segala kehidupan dunia. 6. Jadi semua perkara apa saja yang manusia itu berbanyak-banyak, ini masuk dalam cakupan ayat. Apakah dia harta, apakah dia titel, kedudukan, pangkat, jabatan, ya, maka semua perkara mencakup dalam makna alhaakumut takatsur, sungguh melalaikan kalian perkara bermegah-megahan, berbanyak-banyak dalam persaingan antara sama manusia. 6. Melalaikan mereka dari apa? Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, ashghalakum hadha takatsur amma khuliqtum li ajlihi wa ujidtum li tahqiqihi wa huwa ibadatullah. At-takatsur ini, perbuatan bermegah-megah ini, berbanyak-banyak dengan perkara dunia, ini menyibukkan kalian dari perkara yang dengannya kalian dicipta oleh Allah. Kalian disibukkan oleh perbuatan bermegah-megah dengan kehidupan dunia, lalai dari maksud kalian dicipta, maksud kalian diadakan di muka bumi, yaitu apa? Ibadatullahi azza wa jalla, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa hadha halu katsirin minan nas. Dan ini adalah keadaan kebanyakan dari manusia, di mana mereka lalai dari maksud apa mereka dicipta, dari apa tujuan mereka diadakan, yaitu semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dunia melalaikan mereka, mereka lupa dengan perkara akhirat. Mereka lalai dari kewajiban yang sebenarnya dari mereka sebagai manusia yang dicipta oleh Allah untuk beribadah. Iya. Ini yang disebutkan tentang makna alhaakumut takatsur. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, hatta zurtumul maqabir, hatta, hingga, sampai kalian disibukkan dengan perkara dunia, kalian berbanyak-banyak, bermegah-megah dengannya, lalai dari akhirat. Sampai kapan? Sampai kalian zurtum, menziarahi al-maqabir, kuburan. Apa makna ayat ini? Sampai kalian menziarahi kuburan. Ay istamarrat halukum fi hadha al-inshighal wa hadha al-lahwi hatta muttum wa udkhiltumul qubur. Yani kalian terus menerus dalam keadaan kalian terlalaikan dari negeri akhirat, terlalaikan dari beribadah kepada Allah, terus menerus kalian seperti ini hingga kalian meninggal dan kalian dimasukkan ke dalam kuburan. Ini keadaan manusia tatkala mereka terlalu
lena dan terlalu lengah, lalai dalam kehidupan dunianya hingga mereka wafat. Naam. Kemudian disebutkan perkara zurtum dalam ayat. Zurtum bermakna menziarahi kuburan. Mengapa dinamakan dengan ziarah pada kuburan? Apa makna ziarah secara bahasa? Mengunjungi, berziarah ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Aqsa, itu mengunjungi. Makna ziarah asalnya mengunjungi. Dan ketika dia berkunjung, dia tidak akan menetap di situ. Dia akan kembali. Itu makna ziarah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memakai ibarat ziarah kepada kuburan untuk menunjukkan penekanan bahwasanya kuburan ini bukan tempat kita terus menerus, namun dia hanyalah sekedar apa? Tempat kita berziarah, mengunjunginya, dan kita akan keluar darinya. Kita akan tetap menerus di dalam kuburan, sehingga dinamakan sebagai apa? Ziarah. Iya. Kata Syekh Razak, summiya hadha dukhulil qubur ziyaratan. Kenapa dinamakan masuknya manusia ke dalam kuburan, dinamakan mereka ziarah ke dalam kuburan? Karena li'anna al-qabra barzakhun baina ad-dunya wal akhirah wa ma'barun ila ad-daril baqiyah. Dinamakan demikian karena kuburan hakikatnya adalah semata barzakh, pemisah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Itu namanya barzakh. Ya. Ini makna barzakh secara bahasa, pemisah. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dalam surah Rahman, Allah Subhanahu wa taala marajal bahrain, memisahkan antara dua lautan. Yaltaqiyan, tapi keduanya bertemu. Yaltaqiyan, keduanya bertemu, tapi terpisah. Antara laut yang berwarna biru tua dengan yang hijau, yang terlalu asin dengan yang agak tawar. Ini terpisah, yaltaqiyan. Bainahuma, antara dua jenis laut, barzakhun, ada pemisah. Kalau orang melihat dalam beberapa video-video tentang barzakh ini di tengah lautan, itu nampak jelas garis seperti garis yang memisahkan dua jenis lautan yang semuanya bertemu. Dua jenis laut ini bertemu tapi terpisah. Diantari dengan apa? Barzakh la yabghiyan, yang tidak akan ketemu antara sifat dua jenis air di dua laut tersebut. Itu pula namanya kuburan. Dia adalah pemisah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. 6. Dan kuburan pula ma'bar ila daril baqiyah. Dikatakan kuburan juga sebagai ma'bar, sebagai jembatan untuk melintas menuju negeri baqiyah, negeri yang kekal abadi. Iya. Inilah kehidupan alam barzakh. Dan kita mengetahui dunia yang sekarang kita tinggali, ini kehidupan darud dunia, dar pertama kita, negeri pertama kita. Negeri kedua, negeri barzakh, dan negeri terakhir adalah apa? Negeri dan akhirat, kan dia akhir, dia terakhir. Dan Rasulullah SAW mempermisalkan negeri dunia yang kita akan tinggali ini, dan kita akan meninggalkannya. Nabi mempermisalkan dengan apa? Kehidupan seorang yang berjalan, musafir. Ya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing yang berlalu saja, au 'abir sabil, atau dia sebagai orang yang melintas, 'abir sabilin. Ini dalam kehidupan dunia. Kita hanyalah sebagai orang yang asing dalam kehidupan dunia, hanya melintas dan akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Kemudian masuk ke alam barzakh yang merupakan persinggahan
untuk kita ziarahi, dan kita akan kembali dikeluarkan darinya menuju ke negeri yang terakhir, yaitu negeri akhirat. Nah, sehingga manusia masuk ke dalam kuburan sekedar untuk dia menziarahinya, tidak kekal di dalam kuburannya, tidak berketerusan dalam kuburannya, namun dia akan berpindah dari kehidupan kuburan, alam barzah, berpindah yantaqil minhu ila daril akhirah, dia akan berpindah menuju negeri yang terakhir. Naam. Ini makna zurtumul maqabir. Kemudian ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla sawfa ta'lamun. Kalla, sekali-sekali tidak. Ini adalah bahasa yang bermakna ancaman. Ancaman terhadap apa yang disebutkan sebelumnya. Kalla, sekali-sekali tidak. Maknanya, janganlah engkau kalian wahai manusia terlelaikan dari kehidupan dunia ini terhadap perkara akhirat. Sekali-sekali tidaklah demikian. Saufa ta'lamun, sungguh kalian akan mengetahui. Di sini disebutkan saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun maknanya adalah kalian kelak, dalam waktu yang akan datang, kalian akan mengetahui. Mengetahui apa? Kalian akan mengetahui hakikat dari apa yang kalian telah terlalaikan dalam kehidupan dunia. Kalian akan tahu apa akibatnya ketika kalian kelak melihat kehidupan akhirat, dan ketika kalian kelak dibangkitkan dari alam kubur kalian. Iya. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, laisal amru kama antum mushtaghilina bihi min takathurin wa ghaflah. Bukanlah perkara yang demikian disebutkan tatkala kalian sibuk dengan perkara bermegah-megahan dan berbanyak-banyak dalam perkara kelalaian. Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui idza udkhiltum al-qubur, jika kalian telah masuk ke dalam kuburan. Disinilah baru kalian akan mengetahui akibat ra'aitum aqibatal amal hasanihi wa sayyihi. Kalian akan melihat, mengetahui akibat dari amalan kalian di dunia, yang baik dan yang buruk. Iya. Dan kita mengetahui dalam suatu hadis yang sahih, hadis yang panjang dari riwayat sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, yang datang dalam riwayat Sunan Tirmidzi dan selainnya, bahwasanya orang-orang beriman dan orang kafir akan melihat bagaimana amalan mereka di alam kubur. Orang yang beriman, yang mereka menjadikan kehidupan dunianya sebagai bekal, dengan dia beramal, maka dia akan melihat amalannya dalam kuburnya sebagai sosok yang menemaninya, sebagai sosok yang menemani dalam kuburnya. 6. Fayatihi rajulun hasanul wajah, akan datang ke dalam kuburannya sosok yang sangat gagah, sangat tampan, hasanul thiyab, yang sangat indah pakaiannya, thayyibur rih, yang sangat harum baunya. Ini sosok datang ke dalam kuburan. Kuburannya siapa? Orang-orang yang beriman. Kemudian orang beriman bertanya, "Man anta? Siapakah Anda?" Qala ana amaluka salih. Saya adalah amal solehmu. Ini wujud amal soleh. Allah Ta'ala alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui bagaimana hakikatnya. Kita cuma mendengarkan pengkhabaran dari Nabi. Kita membenarkan alam gaib ini, bahwasanya amalan akan datang sebagai suatu sosok. Entah hakikat sosoknya bagaimana. Dia akan datang sebagai sosok yang sangat indah, pakainya sangat bagus, yang harum baunya, datang menemani orang beriman. Ternyata sosok itu adalah apa? Amal soleh. Baru dia tahu, oh inilah ternyata apa yang dia lihat dari akibat perbuatan mereka di dunia. Jika baik, dia lihat baiknya di dalam kehidupan alam kuburnya yang menemaninya berupa amal soleh. Jika sebaliknya amalan buruk dari kekafiran, kemunafikan, wali'udzubillah, maka sebaliknya, ya'tihi rajulun, akan datang kepadanya sosok
yang sangat jelek, qabih, yang sangat buruk rupanya, yang sangat jelek pakaiannya, dan sangat bau busuknya, sangat busuk baunya, sosok ini. Ini kebalikannya terhadap orang-orang kafir. Datang amalan-amalan kejelekannya, kekufurannya, kesyirikannya, dosa-dosanya, datang dalam wujud sosok yang apa? Menemaninya dengan buruk, yang sangat bau, ya, yang tidak enak dipandang. Nah, ini menunjukkan akibat yang akan dia lihat. Ini yang dimaksudkan dalam makna kalla saufa ta'lamun. Sekali-sekali tidak, kalian akan kelak mengetahui apa akibat dari perbuatan kalian dalam kehidupan dunia. Iya. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian diulangi penyebutan perkara ini. Kemudian thumma kalla saufa ta'lamun. Pengulangan seperti ayat sebelumnya. Kemudian sekali-sekali tidak, kalian kelak akan mengetahuinya. Iya. Dan telah berlalu seperti ini dalam penyebutan pengulangan ayat pada surah sebelumnya. Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Ada apa dengan pengulangan kata al-qari'ah? Mengapa diulang-ulang? Untuk penegasan. Nah, untuk penegasan. Ahsant. Maka di sini pula ketika Allah mengulang thumma kalla sawfa ta'lamun, kata Syekh ta'kid. Ini adalah penegas, penguat. Penegasan lihadal amr, penegasan terhadap perkara ini. Kenapa Allah ulangi? Untuk menegaskan dan menjelaskan idham hadha sya'an, menjelaskan agungnya perkara ini. Bahwasanya kalian betul-betul akan tahu akibat dari apa yang kalian terlalaikan dalam kehidupan dunia. Iya. Kalian akan lihat akibatnya. Allah musta'an. Nah, maka di sini menunjukkan kepada kita akan perkara yang harus kita mengambil perhatian besar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengagungkan perkara ini, mengulangnya, menunjukkan ketegasan. Nah, oleh karena itu hendaklah kita menjadikan perkara kehidupan dunia kita betul-betul sebagai bekal untuk menyiapkan apakah yang kita ingin lihat adalah suatu keindahan kelak atau suatu perkara yang membuat kita menangis dan menyesal. Wali'adzubillah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-sekali tidak. Lau, seandainya, ta'lamuna, kalian mengetahui ilmal yaqin, dengan ilmu yang yakin, ilmu yang pasti, tanpa ada keraguan. Ini makna secara kata per kata. Apa tafsirannya? Kata Syekh hafizahullah, ay law kana indakal insan, law kana indal insani ilmul yaqin bihadzal ma'al wa hadzal masir lama alhahut takatsur. Kata Syekh hafizahullah, seandainya manusia memiliki ilmu yakin, ilmu yang dengannya dia merasa mendapatkan keyakinan akan perkara akhirat, ya, akan keyakinan di mana kembalinya dia, kemana dia akan pergi dari kehidupan ini, maka sungguh jika dia punya ilmu yang yakin perkara tersebut, maka sungguh at-takatsur tidak akan melalaikan dia. Maka sungguh perkara bermegah-megah, perkara berbanyak-banyak dan bersaing dalam perkara-perkara dunia, sungguh tidak akan membuat dia lalai dari negeri akhirat. Ketika kapan? Ketika kapan? Jika dia punya ilmu. Nah, ini menunjukkan satu sisi dari keutamaan ilmu. Satu sisi dari keutamaan ilmu disebutkan dalam surah At-Takatsur, bahwasanya ilmu seseorang ketika dia tahu perkara negeri akhirat adalah perkara yang paling utama, yang paling mulia untuk meraih ridha, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tersebut ini akan menyelamatkan hamba dalam kehidupan dia di dunia, di alam barzah dan negeri akhirat karena ilmu. Nah, ketika dia betul-betul meyakini ilmu tersebut, iya. Dan sungguh ketika dia memiliki ilmu ini, lama ashghalahu amma khuliqa li ajlihi wa ujida li tahqiqihi min taatillah. Dan ketika dia punya ilmu yang yakin akan kemana kembalinya kelak,
ke negeri akhirat, akan dia lihat hisabnya, maka sungguh dia tidak akan tersibukkan dari apa yang dengannya dia dicipta oleh Allah. Dia tidak akan disibukkan dari apa maksud dia diadakan di muka bumi ini untuk mewujudkannya berupa ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan keutamaan ilmu syariat. Ilmu yang teryakini di dalam hati seorang mukmin yang dengannya dia membangun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ilmu yakin yang paling utama adalah ilmu tauhid. Ilmu yang teryakini, yang kuat, ilmu keimanan kepada Allah berupa tauhidullah. Ini harus kita perhatikan. Untuk mewujudkan penghambaan kepada Allah di atas kemurnian ibadah, di atas keikhlasan. Iya. Inilah maksud kita dicipta oleh Allah untuk beribadah dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah, ini manusia, tidaklah mereka diperintah illa, kecuali untuk apa? Liya'budullah, untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, dengan ibadah yang dia ikhlaskan semata untuk Allah dalam segala perkara agamanya. Iya. Inilah harus kita miliki dari ilmu al-yaqin. Kemudian la tarawunnal jahim, dan sungguh kalian akan melihat al-jahim. Sungguh kalian akan melihat, betul-betul melihat al-jahim, neraka yang sangat panas. Di sini ayat ini diawali dengan penegas. Pertama, penegasan dengan lamut taukid, la. Yang dari sisi ilmu bahasa Arab, menurut para ulama, diantaranya disebutkan pula oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, la di situ jatuh dari sumpah yang terhapuskan, yang sudah dimaklumi. Lam waqi'ah fi jawabil qasam, dalam istilah keilmuan nahwu, ilmu bahasa Arabnya. Lam yang jatuh setelah sumpah yang terhapuskan, yang tidak disebutkan. Yang makna ayatnya wallah, demi Allah, la tarawunnal jahim. Makna ayatnya seperti itu. Cuma wallah tidak disebutkan karena sudah dimaklumi. Dia sudah dimaklumi sehingga tidak perlu disebutkan karena adanya lam yang jatuh sebagai penegas la. Ya, jadi maknanya demi Allah, sungguh kalian benar-benar melihat apa? Al-jahim, neraka jahim. Berarti berapa penegas asalnya? Berapa penguat dalam kalimat ini bahwasanya manusia akan melihat neraka? Semua kita akan melihat. Termasuk orang-orang beriman akan melihat namanya neraka. Berapa penegas? 3 hakikatnya. 3 penegas. Pertama, sumpah yang terhapuskan tadi, yang tidak tersebutkan, wallah. Kemudian lam, la yang disebutkan dalam ayat. Kemudian nun tasydid, nun taukid, la tarawunna. Itu nun yang ditasydid, itu juga adalah penegas dalam ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab. Sehingga ada 3 penegas. Sungguh demi Allah, sungguh demi Allah, sungguh kalian benar-benar. Yang 3 penguat. Kalian benar-benar akan melihat apa? Al-jahim. 6. Bagaimana kita melihat neraka jahim? Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan neraka tersebut pada hari kiamat. Ya. Disebutkan dalam surah Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam. Waji'a, maka akan didatangkanlah yauma idzin, pada hari kiamat akan didatangkan apa? Apa didatangkan? Jahannam, neraka jahannam. Ketika didatangkan neraka jahannam, manusia melihatnya. Semua manusia, saya, Anda, siapapun akan melihatnya. Dan ketika semua manusia melihatnya, maka lanjutan ayat dalam surah Al-Fajr,
yauma idzi yatadzakkarul insan. Maka pada hari itulah manusia baru sadar akan hakikat kehidupannya. Ternyata inilah balasannya, neraka ini ada betul hakikatnya. Dia lihat, fa anna lahu dzikra, tapi apa lagi gunanya kesadaran pada waktu itu? Apa lagi gunanya peringatan pada waktu hari kiamat? Terlambat sudah. Tidak ada gunanya penyesalan pada hari kiamat. Nah, maka semua dari kita akan melihat wujud, ya, hakikat dari neraka. Nah, bagaimana wujud neraka ini? Satu gambaran disebutkan dalam satu hadis yang sahih dan riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannam yauma idzin," akan didatangkan jahannam pada hari itu, pada hari kiamat. Laha sab'una alfi zimam. Neraka jahannam memiliki 70.000 tali kekang. 70.000 tali kekang. Tali kekang tahu ya? Ibarat kuda yang ditali kekang kepalanya. Berapa tali kekangnya kuda? 2. Ya. Kalau neraka didatangkan, ditarik 70.000 tali kekang. Yang menariknya, la ilaha illallah, na'udzubillah minan nar. Terus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'a kulli zimam, setiap tali kekang, satu tali kekang, sab'una alfa malakin yajurrunaha, 70.000 malaikat yang menariknya. Satu tali harus ditarik oleh 70.000 malaikat. La ilaha illallah. Kalau kita tali sapi, ya cuma satu orang yang tariknya. Kalau tali neraka, baru satu tali kekangnya, harus 70.000 malaikat yang menariknya. Sementara tadi punya berapa? 70.000 tali kekang. Berarti berapa jumlah malaikat? 70.000 kali 70.000. Sama dengan 4 miliar, 9. Iya. 70.000 kali 70.000 jumlah malaikat yang menarik neraka jahanam. Berarti neraka jahanam bagaimana? Sangat besar. Sangat besar. La ilaha illallah. Na'udzubillah minan nar. Kemudian fayu'ayunaha an-nas wa yashahidunaha, kata Syekh, maka manusia semua akan melihat hakikat dari wujud neraka yang sebenarnya ini. Semua akan menyaksikan wujud neraka jahanam yang sebenarnya. Yang sangat besar tersebut. Itu akan ukurannya ya. Kemudian dalam satu hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bermajlis seperti ini bersama para sahabat, sami'a wajibatan. Tiba-tiba Nabi mendengarkan suara yang jatuh. Ada sesuatu yang jatuh, yang ribut. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna ma hadhil wajibah? Tahu kalian apa ini yang sesuatu yang bunyi ini, yang jatuh? Tahu kalian? Maka para sahabat menjawab, Allah wa Rasulullah alam. Kami tidak tahu apa ini suara ini. Suara apa itu ya Rasulullah? Nabi jawab, suara itu adalah suara batu yang 70.000 tahun yang lalu dilempar dari ujungnya baru sampai tadi. Dari ujungnya dilempar ini batu, 70.000 tahun yang lalu baru sampai tadi. Itu bunyinya. Berarti dalamnya sangat dalam. Ukurannya sangat besar. La ilaha illallah. Ini hakikat dari neraka jahanam yang Allah berfirman dengan 3 penegas, la tarawunnal jahim. Demi Allah, kalian akan melihat neraka jahanam. Ya, kita akan lihat. Wa in minkum illa wariduha. Dan semua dari kalian wahai manusia, dalam surah Maryam, wa in minkum illa wariduha, akan melintasi neraka jahanam. Kita akan lihat neraka jahanam melintas di atas jembatan Sirat. Jembatan Sirat yang kita lintasi, jembatan ini terbentang di atas punggung neraka jahanam yang menghubungkan seorang manusia ke surga. Untuk sampai ke surga harus melewati jembatan Sirat yang di bawahnya apa? Neraka jahanam. Yang ketika orang melewati jembatan Sirat, ada kalalib, ada semacam jangkar besi yang siap mengait, mencabik-cabik orang yang melewatinya
sesuai dengan dosa-dosa, fitnah-fitnah yang dia terjerumus pada kehidupan dunia, syubhat dan syahwat. Maka inilah hakikat dari apa? Cabik-cabikan besi-besi, jangkar-jangkar yang akan menyambar-nyambar manusia. Ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Ada yang terkeok-keok sampai kepada ujung jembatan. Dan neraka jahanam di bawah jembatan Sirat yang kita lihat semuanya nanti. Ini sumpah yang datang dalam At-Takatsur ini. Tsumma la tarawunnal jahim. 6. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, "Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin." Ini juga penegas. Kemudian la tarawunnaha, ha, sungguh kalian benar-benar akan melihat, ha-nya, melihatnya. Nya kembali kemana? Nya kembali kepada neraka. Yani kemudian sungguh benar-benar kalian akan melihatnya, neraka, ainal yaqin, dengan pandangan ain, pandangan yang betul-betul meyakinkan. Ini kembali apa? Penegasan. Dengan pandangan yang betul-betul kalian melihat, tu'ainunaha haqiqatan bi absarikum. Kalian akan menyaksikan hakikat dengan mata-mata kalian sendiri. Wa dzalika yaumul qiyamah, dan itu adalah terjadi pada hari kiamat, yauma yaqifun nas baina yadillah, hari di mana manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan melihat dari perkara tersebut. 6. Kemudian ayat terakhir, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanya. Ya, tus'alunna, kalian akan diminta pertanggungjawaban. Pada hari itu tentang apa? Anin na'im, tentang segala nikmat. Ini makna kata per kata dalam ayat. Tafsirannya kata Syekh, ay yas'alukumullah tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah anin na'im alladhi ataakum fid dunya. Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kalian pada hari kiamat akan segala nikmat yang Allah berikan kepada kalian dalam kehidupan dunia. Iya. Masuk dalam nikmat, nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat anak keturunan, nikmat markab, nikmat kendaraan, nikmatul maskan, nikmat tempat tinggal, sampai-sampai air dingin yang kalian minum darinya, makanan yang kalian makan, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada kisah tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dua sahabatnya yang keluar dalam keadaan lapar. Ya. Kemudian mereka bertiga mengunjungi seorang Ansar, dijamu dengan makanan. Kemudian setelah mereka makan dan kenyang, Nabi memberikan faidah kepada kedua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Sungguh kalian terhadap perkara ini, tadi kalian keluar dalam keadaan lapar, kalian dijamu oleh si fulan, kalian kenyang, semua dari nikmat ini yang kalian makan, kalian minum, akan ditanya kelak pada hari kiamat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bagaimana dengan kita? Bagaimana perkara-perkara yang lainnya? Wali'adzubillah. Maka ini adalah perkara yang harusnya menjadi cambukan bagi kita untuk sadar dan bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul menjadikan kehidupan kita sebagai bentuk penghambaan yang murni untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya kita berusaha untuk memperbaiki ibadah kita di waktu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu-waktu yang mulia, di antaranya bulan Ramadan yang insyaallah akan datang tidak lama lagi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, kekuatan menjumpai bulan Ramadan, dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mengisinya dengan ibadah, ketaatan yang memberatkan timbangan kebaikan kelak kita pada hari kiamat dan menyebabkan kita selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wali'adzubillah, la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.